merupakan suatu kehormatan untuk menyambut pengacara Mark Zell, Ketua Republicans Overseas Israel dan Wakil Presiden, serta penasihat hukum umum Republicans Overseas. Terima kasih banyak telah bersama kami. Jadi tidak bisa disangkal bagaimana Presiden Donald Trump telah mendukung Israel memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem, pengakuan atas dataran tinggi Golan, Abraham Accords, dan tentu saja mengamankan pembebasan sandera dari Gaza. Namun kekhawatiran saat ini adalah setelah operasi gabungan Amerika Serikat Israel pada akhir Februari, nota kesepahaman saat ini justru memberikan nafas baru bagi rezim Iran. Rezim yang selama bertahun-tahun meneriakan kematian bagi Amerika, kematian bagi Israel. Apa kekhawatiran Anda? Pertama-tama, terima kasih sudah mengundang saya di program Anda, Benita. Ini benar-benar suatu kehormatan, dan khususnya bagi saya bisa berbicara dalam bahasa ibu saya. Saya biasanya diwawancarai dalam bahasa Ibrani, jadi ini sangat menyenangkan. Dengar, saya pikir kita perlu memulai komentar hari ini dengan apa yang terjadi pagi ini di Yerusalem ketika Duta Besar Amerika Serikat Mike Huckabee dan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar dan bersama-sama di bawah naungan Wali Kota Yerusalem Moshe Leon, seorang teman, mereka menandatangani perjanjian yang sangat bersejarah untuk membangun dasar bagi Kedutaan Besar Amerika Serikat permanen di Yerusalem di Jalan Hebron. Itu lokasi yang luar biasa. Dan itu benar-benar, seperti yang disampaikan semua pembicara hari ini, merupakan tonggak penting dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Israel. Kedutaan yang kita miliki di Yerusalem saat ini sebenarnya masih bersifat sementara, dan yang sedang mereka rencanakan untuk segera dibangun dengan biaya beberapa miliar dolar atau lebih adalah sebuah gedung permanen. Sekarang saya akan menjawab pertanyaanmu, Benita. Faktanya adalah, seperti yang dikatakan Mike Wagenheim, bahwa Donald Trump sedang menjalankan strategi dua jalur ini. Ini sangat-sangat canggih dan sangat efektif. Dan inti dari semua ini, yang tidak disebutkan oleh Mike, sebenarnya adalah tentang pemilu paruh waktu yang akan diadakan di Amerika Serikat pada bulan November. Dan pemilu itu, bagi banyak orang di Israel, mereka tidak begitu memahami betapa pentingnya pemilu ini, karena presidennya tidak ikut mencalonkan diri. Dan tidak ada pemilihan presiden, dan pemilihan presiden berikutnya baru akan diadakan pada tahun 2028. Yang terjadi pada tahun 2026 adalah perebutan kendali atas Kongres. Saat ini Partai Republik hanya memiliki mayoritas 2 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Dan dalam pemilu Sela, secara historis, partai yang sedang berkuasa biasanya kehilangan kursi di Kongres, terutama di Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ini bisa menjadi bencana, tidak hanya bagi Amerika Serikat, tetapi juga bagi Israel dan dunia. Jika Partai Demokrat yang benar-benar sudah keluar jalur, akhirnya menguasai Dewan Perwakilan Rakyat dan menjalankan satu-satunya kebijakan mereka, yaitu menghalangi Donald Trump, memakzulkannya jika mereka bisa, serta mengacaukan 2 tahun terakhir masa jabatannya. Juga mendanai perang melawan Iran. Itulah yang dipertaruhkan. Dan apa yang dilakukan Presiden adalah memberitahu rakyat Amerika, dengarkan, saya mengutamakan diplomasi, saya tidak mencari peran. Saya ingin menyelesaikan masalah di Iran. Menurut saya, itu tidak akan menjadi kesepakatan final, tetapi yang akan terjadi adalah gencatan senjata. 60 hari ini pasti akan diperpanjang menjadi 120 hari dan hingga waktu pemilihan. Dan selama waktu itu, Presiden berharap ekonomi Amerika di bawah kepemimpinannya akan pulih. Itu sudah mulai terjadi. Bursa saham sedang berkembang atau melonjak. Dan harga minyak serta makanan sedang turun. Inflasi juga menurun. Itulah yang menjadi perhatian pembayar pajak Amerika. Itulah yang menjadi perhatian pemilih Amerika. Benar. Bukan perang dan sebagainya. Itulah intinya. Dan itulah yang dia lakukan. Menurut saya, dia melakukan pekerjaan yang hebat, seperti berjalan di antara tetesan hujan. Di satu sisi, perang. Di sisi lain, diplomasi dan ekonomi yang kuat. Namun masih banyak kekhawatiran jika dana sampai ke pihak Iran, apa yang bisa mereka lakukan dengan itu? Apakah dana tersebut akan disuntikkan ke proksi teroris yang setiap hari mengancam Israel? Tapi Mark, jika tamu mengatakan bahwa pemilu paruh waktu memengaruhi langkah Donald Trump selanjutnya dan sangat jelas bahwa Iran hanya sedang mengulur waktu saat ini, menurutmu tindakan apa yang mungkin diambil Presiden Amerika Serikat setelah bulan November?
Pertama-tama, kita harus sampai ke bulan November dulu, Benita. Dan itu hal besar, dan saya sangat percaya pada kemampuan Donald Trump untuk berkampanye dan meyakinkan rakyat Amerika. Dia sangat efektif. Dan juga dia memegang semua kendali sejauh menyangkut Iran. Kamu tahu, kamu bicara tentang uang, ini masuk ke tangan orang-orang Iran, dan apa yang akan mereka lakukan dengannya. Saya pikir kamu benar sekali. Jika mereka mendapatkan uang ini, mereka tidak akan membantu rakyat mereka. Mereka akan mencoba membantu proksi mereka, seperti Hizbullah, Hamas, dan Houthi, serta menimbulkan banyak masalah bagi Israel dan Amerika Serikat. Tapi jika mereka terus melakukan ini, Donald Trump sudah menunjukkan bahwa jika mereka terus melanggar nota kesepahaman, Dan bertindak dan bersikap serta bertindak dengan arogan terhadap Presiden dan Amerika Serikat. apa yang akan dia lakukan, apa yang sudah dia siapkan untuk lakukan, dan apa yang sudah dia lakukan adalah menghantam mereka dengan keras. Tapi tidak sampai perang terbuka berskala penuh. Dan saya rasa itulah yang akan kita lihat antara sekarang hingga November. Setelah November, menurut saya, apapun bisa terjadi. Tapi kita harus sampai ke November sebelum kita bisa mulai berspekulasi tentang hal itu. Tentu saja, kita pasti akan berbicara lagi sebelum saat itu. Tapi untuk sekarang, terima kasih banyak atas waktu dan wawasan Anda. Mark Zell, terima kasih telah bersama kami di The Rundown. Senang sekali bisa bersama Anda, Benita, dan juga semua pemirsa Anda. Sampai jumpa, terima kasih.